Baik, Pak Bob, kita lanjutkan ya. Ya. Saya tidak menyangka bahwa sebuah lembaga bimbel itu ternyata sejauh itu ya. Ya. Bahkan mengarahkan sesuai dengan prestasi anak itu ketika dalam perjalanan selama bimbel ini untuk menentukan jurusan apa yang tepat buat kamu, kekuatanmu di mana dan seterusnya. Ya. Saya pikir tadinya kalau bimbel ya udah kamu belajar aja lah, diajarin, habis itu ya silakan berjuang masing-masing. Tapi ternyata sejauh itu. Ya. Nah, yang juga jadi pertanyaan kan banyak orang tua yang memaksakan kehendak mendorong anak-anaknya masuk bimbel Ya. tanpa tahu anaknya ini nanti mau jadi apa dan seterusnya. Nah, anak-anak yang begini apakah ada di GO ini? Ada. Jadi anak-anak masuk bimbel itu berbagai latar belakang. Ada yang memang yang bersangkutan memang sudah punya passion yang luar biasa. Ada yang memang dipaksa orang tua karena orang tuanya pengen anaknya ini berhasil. Ya. Anaknya belum tentu punya motivasi. Ada yang dipaksa orang tua, daripada saya repot ngurusin ini, biar bimbel aja yang ngurusin gitu. Ada juga. Dan itu pernah juga suatu kisah, ada seorang siswa kami, dia datang ke GO, kemudian tidak masuk kelas. Lalu waktu kita tanyain, masuk kelas dong belajar. Kamu gimana sih, kan sayang, kamu udah ikut bimbel, udah bayar lagi. Udahlah nggak usah, saya di sini aja, paling saya ke kantin. Karena saya ke sini bimbel, karena orang tua saya biar nggak dia repot liatin saya. Kenapa? Orang dia berantem melulu kok di rumah. Kami kan broken home. Jadi saya juga di sini nggak ada niat saya belajar. Ya udah, kami kasih arahan, ya singkatnya kita bilang, kalau orang tua kamu seperti itu, lalu kamu tidak merespons dengan positif ke dirimu, kamu korban lagi nanti. Tidak seketika, 1 bulan lebih lah, ada 2 bulan. Akhirnya dia sadar. Dan dia rajin bimbel. Dan pilihan pertama yang dia sukai di PTN yang ya sangat bagus lah, dia diterima. Dan statementnya dia katakan, Ganesha Operation yang mengubah hidup saya. Jadi ada sisi kemanusiaan di situ ya? Ada. Oke. Itu yang membuat saya juga bilang ke teman-teman yang ngajar, kita ini bukan ngejar argo ya, saya bilang. Kita ngajar harus ada hati loh untuk ngajar. Karena memang itulah latar belakangnya saya bikin bimbel sih. Karena pengen membantu orang yang ya barangkali tidak dapat fasilitas, tidak dapat ilmu yang cukup, punya potensi, tapi kok gagal. Udahlah, kita bantu dengan bimbel. Jadi ada unsur itu, bukan berapa rupiah aku dapat nih. Nggak terlalu terpikir lah, walaupun tetap harus ada analisis efisiensi. Tapi bukan itu motivasi utama sejak awal. Menarik, karena Anda kan datang dari keluarga sederhana. Anda 9 bersaudara. Betul. Dari 9 bersaudara ini berapa yang masuk ke dunia pendidikan? Kami ada masuk ke dunia pendidikan berlima. Berlima? Ya, 5. Oh ya, ada juga di 6, ada 6 ya, di dunia pendidikan. Oke, jadi ini keluarga yang memang panggilannya untuk jadi pendidik ini ya? Iya, betul. Ada saudara Anda di sini yang Ada. hadir juga? Ada. Siapa? Yang ada di Ganesha Operation juga ada, yang saya bilang tadi, Pak John. Mana Pak John? Oh, ada Pak John. Ada Pak Harlin. Ada beberapa. Oke. Ibu Erna. Tapi ada yang bukan pendidikan Keluarga tapi hadir. pendidik. Bu Junita juga ada di sini. Gitu. Dalam beberapa kesempatan saya lihat Anda menyitir quotes atau ucapan, ungkapan dari Nelson Mandela mengenai pendidikan. Iya. Bisa Anda sebutkan dan mengapa itu menjadi penting untuk Anda catat? Saya memang melihat Indonesia ini kan negara besar. Dari jumlah penduduk 286 juta kan saat ini, lebih sedikit. 4 besar di dunia. Tetapi competitiveness kita, daya saing kita belum 4 besar di dunia. Masa sih emangnya kita ini orang yang tidak mampu berpikir? Nah, lalu dari situ saya pikir gimana dong biar bangsa ini maju. Makanya saya senang dengan quotes tersebut yang mengatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Dan Bung Karno bilang, mau ngubah suatu bangsa, ubahlah dari generasi mudanya. Oh ya, saya pikir SMA, SMP, SD, kami harus bina. Itulah latar belakangnya. Merdeka! Merdeka. Nah, soal Anda akhirnya mendirikan perguruan tinggi, itu bagaimana ceritanya? Perguruan tinggi negeri saya lihat dari sudut daya tampung, misalnya nih lulusan SMA sekitar 4,1 juta tahun-tahun terakhir ini. Yang akan diterima di perguruan tinggi negeri kira-kira sekitar 500.000. Jadi hanya sekitar 12%-an lah gitu. Selebihnya kemana? Swasta banyak yang mahal. Lalu saya pikir ya perlu juga dong kita fasilitasi mereka yang termasuk tingkat ekonomi tidak terlalu mampu supaya mereka juga bisa kuliah. Dan saya juga memikirkan bahwa kalau mereka kuliah, apakah tidak ada suatu hal yang khas kita buat? Nah, ada kekhasan karena sudah pastikan sekarang ini dunia digital. Makanya yang kami buat itu pun Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Unibi. Unibi. Jadi yang Anda bayangkan ke depan ini, tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda kita dalam dunia pekerjaan atau apa? Dalam dunia pekerjaan sudah pasti ada kaitannya dengan digital. Karena sekarang ini kan semua harus bisa. Walaupun tidak harus ngambil jurusan informatika. Tapi nggak boleh jadi orang yang gaptek. Karena kita sudah semua paham lah sekarang ini istilahnya Internet of Things. Artinya apapun dengan internet gitu. Jadi harus terbiasa dengan dunia digital sehingga orang bisa bersaing masuk di dalam industri yang ada sekarang ini. Baik, jadi di akhir ini saya ingin Anda menyampaikan sesuatu untuk para orang tua dan anak-anak muda. Karena orang tua ini kan kadang ingin menentukan masa depan anak-anak, tentu untuk kebahagiaan anaknya, keberhasilan, tapi dengan cara yang mungkin tidak tepat. Kemudian anak-anak juga bisa saja melihat apa yang dikehendaki orang tuanya, sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Nah, bolehkah Anda sampaikan sesuatu yang dari pengalaman hidup Anda di pendidikan ini kepada para orang tua sekaligus kepada anak-anak generasi muda? Ya, untuk para orang tua, para generasi muda, saya mempunyai suatu statement, to live is to compete. Hidup ini adalah pertandingan, memang kompetisi, dan harus melalui pendidikan. Karena mau mengubah dunia, ubahlah melalui pendidikan. Jadi kalau saya lihat dari sana, harus dimotivasi supaya mau berprestasi. Dan karena itu, orang tua, saya juga sarankan tetap mendampingi, memotivasi, mengarahkan putra-putri tercinta kita ini untuk tetap mau belajar, menuntut ilmu. Dan sejak kecil anak-anak itu harus mempunyai cita-cita, karena melalui cita-cita itulah ada passionnya. Melalui cita-cita itulah dia tahu arahnya. Melalui cita-cita itulah dia tahu prioritasnya. Supaya dia tidak hanya ngerjain game dalam arti gadget, main-main, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan secara produktif. Terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Anda dan teman-teman tadi ya. Baik, tapi sebelum kita bubaran, saya hanya ingin mengingatkan siapa yang di kursinya ada pita berwarna biru akan mendapatkan vouchers diskon dari bimbingan belajar Ganesha Operation. Iya. Baik, yang pita biru ini nanti bisa ditukarkan. Iya, tepuk tangan, yang angkat tangan. Coba yang udah angkat tangannya. Baik, nanti bisa ditukar di depan dan dijelaskan apa fungsi voucher ini ya. Itu tadi cerita tentang Ganesha Operation ya. Kita nggak melihat bahwa ini semata-mata sebagai lembaga bimbingan belajar, tapi ada pesan yang kuat di situ dan ada cerita
yang menginspirasi kita bagaimana kita menjalani pendidikan kita mulai dari dasar tadi sampai kemudian di perguruan tinggi. Karena ini tidak saja menyangkut kecerdasan tapi moral, etika, dan masa depan bangsa. Jadi itu pesan yang kuat yang disampaikan dari episode kali ini. Dan bagi Anda yang tadi tidak menonton dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga bisa Anda saksikan cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga peduli pada pendidikan, dan tadi ada cerita mengenai saudara-saudara kita yang mungkin di daerah-daerah yang tidak punya kesempatan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, karena mungkin secara ekonomi mereka tidak punya kemampuan. Caranya mudah, Anda bisa membantu dengan klik benihbaik.com dan di situ ada penggalangan dana untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.